Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Ahmad Firdaus dengan NIM 252101010056, kelas PAI 4. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah sehingga kita dapat berkumpul pada kesempatan ini. Pada pertemuan ini saya akan menyampaikan presentasi mengenai makalah yang berjudul Kehidupan Beragama dalam Masyarakat Pancasila. Topik ini sangat relevan dengan kondisi bangsa kita, karena kita hidup dalam masyarakat yang sangat beragam. Perbedaan agama bukan hanya fakta sosial, tetapi bagian dari identitas bangsa Indonesia. Nah, karena itu memahami bagaimana Pancasila menjadi dasar dalam kehidupan beragama adalah hal yang penting untuk kita semua. Indonesia itu dikenal sebagai negara dengan keberagaman agama yang sangat tinggi. Ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, serta kepercayaan lokal lainnya. Setiap agama memiliki ajaran, tata cara ibadah, tradisi, dan cara pandang yang berbeda. Dalam konteks seperti itu, kehidupan beragama tidak bisa berdiri sendiri. Harus ada pedoman yang dapat menjadi payung dan penyatu semua kelompok. Pedoman itu adalah Pancasila, terutama sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini bukan sekedar ucapan, tetapi memiliki makna mendalam bahwa negara kita menghormati keberadaan Tuhan dan mengakui seluruh agama tanpa membedakan satu sama lain. Namun kita tidak bisa memungkiri bahwa dalam realitas sosial kadang muncul gesekan antara umat beragama. Ada sikap intoleransi, ujaran kebencian, bahkan konflik yang mengatasnamakan agama. Hal ini menandakan bahwa nilai-nilai Pancasila belum sepenuhnya membumi dan dalam kehidupan masyarakat. Karena itulah, makalah ini mencoba memahami lebih jauh terkait bagaimana nilai Pancasila mempengaruhi kehidupan beragama, apa saja faktor yang mengganggu kerukunan, serta bagaimana peran negara dan masyarakat dalam membangun harmoni antara umat beragama. Rumusan masalah dan tujuan penulisan. Dari makalah ini ada 5 rumusan masalah yang dibahas. Yang pertama ialah bagaimana konsep ketuhanan yang Maha Esa membentuk kerangka kehidupan beragama. Yang kedua, bagaimana dinamika hubungan antar umat beragama dalam masyarakat plural. Yang ketiga, faktor-faktor apa saja yang memengaruhi munculnya intoleransi. Yang keempat, bagaimana peran negara, masyarakat sipil, dan lembaga keagamaan. Yang kelima, bagaimana pendidikan dan kebijakan publik dapat memperkuat kerukunan. Tujuan dari pembahasan ini adalah untuk memahami dasar filosofis kehidupan beragama di Indonesia, untuk mengetahui tantangan kerukunan beragama, dan untuk menawarkan solusi agar toleransi dapat terus diperkuat. Masuk ke pembahasan utama. Konsep ketuhanan yang Maha Esa dalam Pancasila. Sila pertama Pancasila menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan ketuhanan, yang artinya adalah negara mengakui keberadaan Tuhan namun tidak memaksakan satu agama tertentu. Jadi hal ini berbeda dengan teokrasi yang menjadi satu agama sebagai dasar negara, dan berbeda pula dari negara sekuler murni yang memisahkan agama sepenuhnya dari kehidupan publik.
Di Indonesia, agama justru dianggap sesuatu yang penting dalam kehidupan masyarakat. Nah, karena itulah negara memberikan jaminan kebebasan beragama kepada setiap pemeluk agama. Jaminan ini tertulis dalam UUD 1945 pasal 29. Konsep ketuhanan ini juga memberi makna bahwa agama harus menjadi sumber moral dan etika dalam kehidupan masyarakat. Agama tidak boleh menjadi alat konflik, tapi sebaliknya harus menjadi sumber kedamaian dan solidaritas sosial. Dengan kata lain, sila pertama adalah fondasi moral yang mengarahkan hubungan antar agama agar tetap selaras dan saling menghormati. Dinamika hubungan antar umat beragama dalam perspektif Pancasila. Hubungan antar umat beragama di Indonesia selalu berada dalam proses dinamis. Kadang berjalan harmonis, namun kadang mengalami tantangan. Dengan menggunakan nilai-nilai Pancasila, dinamika ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Sila ketuhanan mengajarkan bahwa setiap orang bebas beribadah sesuai agamanya, sehingga harus saling menghormati. Sila kemanusiaan mengingatkan bahwa semua warga negara memiliki martabat yang sama tanpa memandang agama. Sila persatuan menjaga agar keberagaman agama tidak memecah bangsa. Sila kerakyatan mendorong penyelesaian perbedaan melalui dialog, musyawarah, dan bukan kekerasan. Sila keadilan sosial memastikan tidak ada kelompok yang merasa diperlakukan tidak adil hanya karena agamanya. Jika kelima sila ini benar-benar dipahami dan diterapkan, maka hubungan antar umat beragama akan berjalan harmonis meskipun ada perbedaan keyakinan. Namun dalam kenyataan, hubungan antar agama dipengaruhi oleh banyak faktor seperti politik, ekonomi, media sosial hingga sejarah. Nah, itulah mengapa kita perlu memahami dinamika hubungan antar agama sangat penting. Nah, faktor yang menyebabkan intoleransi dan konflik agama. Ada beberapa faktor utama mengapa intoleransi itu masih terjadi, yaitu satu, ketimpangan sosial dan ekonomi. Kelompok masyarakat yang merasa tinggal atau diperlakukan tidak adil lebih rentan terhadap provokasi berbasis agama. Yang kedua adalah politisasi agama. Seperti pada momen pemilu, isu agama sering dipakai untuk menyerang pihak lain. Hal ini memperkuat polarisasi dan sikap curiga antar agama. Yang ketiga, penyebaran hoaks dan ujaran kebencian di media sosial. Informasi palsu itu sangat mudah menyebar dan memperkeruh suasana. Banyak kasus intoleransi bermula dari postingan online yang tidak benar. Lemahnya penegak hukum. Jika pelaku intoleransi tidak diproses, maka akan muncul anggapan bahwa tindakan tersebut itu diperbolehkan. 5. Minimnya pendidikan moderasi beragama. Banyak yang memahami agama itu hanya dari sisi normatif, tetapi tidak dibarengi dengan sikap toleran dan penghormatan terhadap perbedaan. Faktor historis dan lokal. Beberapa daerah memiliki sejarah konflik yang masih mempengaruhi hubungan antar agama hingga kini. Semua faktor ini menunjukkan bahwa intoleransi itu tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi merupakan gabungan dari banyak hal. Peran negara, masyarakat sipil, dan lembaga keagamaan.
Membangun toleransi tidak bisa ditanggung oleh satu pihak, tetapi tiga komponen utama itu harus eh, bergerak bersama, yaitu negara. Negara memiliki peran sentral karena memiliki wewenang membuat regulasi. Peran negara antara lain adalah memberikan jaminan kebebasan beragama, menyusun kebijakan seperti pembentukan forum kerukunan umat beragama, menyelesaikan konflik melalui pendekatan hukum dan mediasi, meningkatkan pemerataan pembangunan agar ketimpangan tidak memicu konflik, mengintegrasikan pendidikan Pancasila dan moderasi beragama. Masyarakat sipil seperti organisasi pemuda, lembaga sosial, dan komunitas lokal juga memiliki kontribusi besar, yaitu mereka menyelenggarakan dialog lintas agama, menjadi jembatan komunikasi antar kelompok keagamaan, mengadvokasi isu-isu intoleransi dan melawan diskriminasi. Lembaga keagamaan, tokoh agama memiliki pengaruh moral yang sangat besar, seperti mereka itu mengajarkan nilai kasih, toleransi, dan saling menghormati. Mereka juga dapat meredam konflik melalui pendekatan spiritual. Lembaga keagamaan juga mendidik generasi muda agar beragama dengan cara yang moderat dan toleran. Ketika ketiga pihak ini bekerja sama, kerukunan akan semakin kuat dan sulit digoyahkan oleh isu apapun. Pendidikan dan kebijakan publik dalam menginternalisasikan Pancasila. Pendidikan adalah fondasi untuk menumbuhkan pemahaman dan sikap toleran. Sekolah memiliki peran penting, yaitu mengajarkan Pancasila bukan hanya sebagai teori, tetapi sebagai nilai hidup. Memberikan ruang bagi siswa untuk mengenal keberagaman, mendorong pendekatan dialog dalam perbedaan pendapat, membangun karakter empati dan saling menghormati. Selain itu, kebijakan publik juga harus mendukung kehidupan beragama yang harmonis, misalnya seperti regulasi yang adil tentang rumah ibadah, penyelesaian konflik yang transparan dan tegas, penguatan literasi digital untuk melawan hoaks. Jika pendidikan dan kebijakan publik berjalan selaras, maka masyarakat akan tumbuh menjadi bangsa yang dewasa dalam beragama. Kesimpulan dari pembahasan yang telah disampaikan, dapat kita simpulkan bahwa Pancasila, terutama sila pertama, telah memberikan dasar yang kuat bagi kehidupan beragama di Indonesia. Namun dalam praktiknya masih ada tantangan berupa intoleransi, politisasi agama, dan penyebaran hoaks. Untuk mengatasi itu diperlukan kolaborasi antar negara, masyarakat sipil, lembaga keagamaan, pendidikan, dan kebijakan publik. Jika nilai-nilai Pancasila itu benar-benar dihayati, maka kehidupan beragama di Indonesia dapat berjalan damai, harmonis, dan saling menghargai. Demikian presentasi saya mengenai makalah kehidupan beragama dalam masyarakat Pancasila. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.